Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku sayang. Ini Ibu akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Kemarin, pas pembelajaran kemarin, kita mempelajari tentang fungsi dan mencari nilai X-nya atau interval. Kemarin kita nyari interval, sekarang kita akan mencari sifat-sifat fungsi. Biasanya contoh-contohnya itu nanti di soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dia akan dicari suruh menunjukkan. Jadi nanti di sini kita akan bahas di sini ya. Oke. Oke, sebuah fungsi pasti mempunyai diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu biasanya dilambangkan dengan D. Rumusnya apa? Rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Nah, B itu apa? A itu apa? C itu apa? Nah, nanti kita langsung ke contoh soalnya aja ya, biar gampangnya. Yang penting ini rumus D itu B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan suatu fungsi akan bernilai positif, bisa bernilai negatif, atau bernilai 0. Jadi, kita akan menjadi 3. D-nya itu bisa negatif, D-nya itu bisa sama dengan 0. Nilai angka kan biasanya kan ada yang -1, -2 itu negatif ya. 0 bisa juga D sama dengan positif contohnya itu 5, 4, 1,5 itu yang positif. Ketika D bernilai negatif, maka dia akan selalu turun maupun akan selalu naik. Dia akan dibagi 2, selalu turun dan selalu naik. Oke. Kalau D-nya negatif, dia akan selalu turun atau selalu naik. Selalu turun jika apa? Selalu turun jika A-nya itu negatif. Nilai A-nya negatif. Selalu naik jika apa? Jika A-nya nilainya positif. Jadi ada 2 syarat kalau misalkan dikatakan selalu naik, A positif sama D negatif. Selalu turun jika A negatif dan D-nya negatif itu ya. Terus kalau misalkan D-nya sama dengan 0, dia akan dikatakan tak pernah turun. Tak pernah turun jika A-nya positif. Nah, satu lagi sini, tak pernah naik jika A-nya negatif. Nah, berarti kalau misalkan dikatakan tak pernah naik itu kalau A-nya negatif dan D-nya sama dengan 0. Nah, Bu, kalau D-nya itu sama dengan positif itu gimana? Artinya di sini dia ada nilai stasionernya. Nilai stasioner, maksudnya nilai stasioner itu apa? Nilai stasioner. Maksudnya nilai stasioner itu apa? Jadi dia itu bisa naik dan ada yang naik, ada yang turun. Nah, ketika dia di tengah-tengah itu, nah itu namanya titik stasioner. Titik stasioner. Biasanya nanti kalian akan disuruh mencari titik stasioner seperti soal nomor 5. Caranya kalau misalkan itu berarti dibuktikan bahwa D-nya itu langkah pertama
D-nya itu harus sama dengan positif. Langkah kedua baru dicari. Gimana cara mencarinya? Harus F aksennya itu dicari. F aksen itu F turunan ya. F turunan X-nya itu dicari, kemudian disama dengankan 0. Nanti dicari nilai X-nya atau intervalnya. Nah, seperti contoh soal nomor 1 kemarin ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya.